Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan di channel Gereja Stadion di YouTube ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehidupan yang baru. Terima kasih untuk kepercayaan untuk kami boleh menjalani kehidupan di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat menjalani panggilan kami dalam kehidupan kami masing-masing dan sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Firman-Mu akan kami renungkan, kiranya boleh menjadi tuntunan bagi kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Amsal 29 ayat 19. Saya harus memilih satu ayat saja karena ayat-ayat yang lain begitu beragam nasihat. Nah, saya ingin fokus pada ayat ini, ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menasihati dengan kata-kata tentu baik. Namun tidaklah cukup. Orang membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kitab Amsal dengan jeli mengungkapkan keterbatasan kata-kata. Di sana dikatakan dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Pertanyaannya mengapa? Sebab kata-kata bisa menjadi senjata untuk manipulasi. Misalnya, kepada seorang hamba, sang Tuan dapat memberikan nasihat tentang kasih dan kesetiaan. Kamu harus hidup dalam kasih dan setia, bekerja di sini misalnya. Tetapi sang Tuan sendiri mungkin saja tidak memberikan apa yang menjadi bagian dari hambanya. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberi apa yang menjadi bagian hambanya. Nah, karena itu sebaik apapun nasihat mengenai kasih dan kesetiaan itu dari sang Tuan kepada seorang hamba, maka hamba itu tidak akan mengindahkannya. Bapak Ibu Saudara, nasihat mesti dibahasakan dalam tindakan sehingga orang menemukan teladan. Tindakan adalah bahasa yang paling mudah dimengerti. Karena itu benar jika dikatakan satu perbuatan kecil lebih bernilai dari 1000 kata-kata. Ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, maka kita tidak perlu meyakinkan mereka lagi dengan kata-kata kita bahwa kita ini orang baik. Dengan tindakan itulah mereka tahu kita. Siapa kita ditunjukkan oleh perbuatan kita. Namun kalau kita hanya pandai bermain kata, kendati benar apa yang kita katakan, orang akan berkata, kamu cuma bisa ngomong doang. Cuma talk only. Cuma bisa ngomong, tapi tidak bisa mempraktekkan. Nah, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk menjadi teladan. Bukan berhenti pada memberi nasihat, tapi dalam nasihat ada keteladanan, contoh dari kita. Satu perbuatan kita lebih bernilai dari 1000 kata-kata indah. Kita bisa mulai di dalam keluarga kita dengan memberikan keteladanan contoh hidup yang benar. Orang akan mengikuti keteladanan kita. Lalu kita juga praktekkan di tempat kerja kita, kepada karyawan kita, relasi bisnis kita, teman kerja kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik dengan kata-kata, buktikan dengan tindakan. Sehingga orang akan melihat kita sebagai orang yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik. Dan pada akhirnya mereka juga boleh melihat siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan. Mari kita jalani hidup kita hari ini untuk memuliakan Dia dengan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya sekedar berkata-kata yang indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingatkan kembali betapa pentingnya keteladanan, bukan sekedar kata-kata.
Kami ingin memberikan pengaruh positif pada dunia di sekitar kami melalui pertama-tama keluarga kami, tempat kami bekerja, dan masyarakat pada umumnya. Kami ingin memulainya dengan tindakan yang konkret, bukan sekedar bicara yang indah. Tolong Tuhan mampukan kami, hanya dengan begitu kami mampu untuk memuliakan Tuhan. Kami bisa mencerminkan Tuhan kepada masyarakat, kepada orang lain, sehingga mereka boleh melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini gagal di dalam mempraktekkan dalam sebuah tindakan apa yang kami imani, apa yang kami yakini benar yang merupakan firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang indah, firman Tuhan yang terungkap dalam kata-kata kami, betul-betul kami wujudkan dalam kehidupan, dalam perbuatan yang konkret. Berkati umat-Mu hari ini dalam kesehariannya melakukan aktivitas pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor, di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan saudara kami untuk bekerja. Tuhan berkati mereka dan mampukan mereka untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.